Kami adalah punda-pundi bangsa yang mencoba membawa perubahan mulai dari desa. Kelompok KKN 121 Desa Tanjung Gusta, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Desa Tanjung Gusta, tempat kami mengabdi, terletak di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayoritas penduduk di desa ini mencari penghasilan lewat berdagang. Di kala pandemi, meluluh lantakkan perekonomian para penduduk desa Tanjung Gusta, terutama saat kami mengabdi. Pemerintah sedang menerapkan program PPKM pembatasan kepada masyarakat. Bagaimana kami mengabdi di desa ini? Ikuti perjalanan kami. (10 Juli hingga 10 Agustus), meski di masa pandemi, tak meruntuhkan semangat kami dalam membumi. Iktikat baik pengabdian desa kami utarakan ke Kepala Desa di kantor Kepala Desa Tanjung Gusta, Deli Serdang. Coronavirus sudah hampir 2 tahun menjajah Indonesia. Namun, kesadaran masyarakat sampai detik ini juga sangat kurang, malah semakin acuh. Di desa ini, kami, KKN 121 UINSU, menyatu bersama penduduk desa dan melihat banyak penduduk tidak patuh dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kegiatan pertama kami yaitu bersosialisasi, membagikan masker, sekaligus memperkenalkan kegiatan kami di Desa Tanjung Gusta ini. Dan ini merupakan program kerja pertama kami. Memberi pemahaman dengan penduduk sekitar tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di era pandemi ini. Acuhnya mereka itu bukan salah mereka, tapi memang untuk beradaptasi di kebiasaan yang baru bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi di pinggiran kota seperti Desa Tanjung Gusta ini. Setelah turun ke desa, kami langsung turun ke masjid yang ada di sekitar Dusun 1 Desa Tanjung Gusta, yaitu Masjid Al-Hasanah. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya salat Hari Raya Idul Adha di masjid ini, sekaligus untuk pemotongan kurban, kami beserta pengurus masjid dan masyarakat sekitar melakukan gotong royong membersihkan masjid demi kenyamanan beribadah umat Islam. Mulai dari membersihkan kamar mandi, membersihkan mukena, membersihkan karpet masjid, hingga yang lain-lainnya. Langkah awal ini kami lakukan sebagai aksi pendekatan dengan masyarakat agar kami dapat lebih menyatu dengan penduduk sekitar. Untuk lebih menghidupkan lagi Masjid Al-Hasanah, kami melakukan program kerja rumah mengaji. Melihat banyak sekali anak-anak di desa ini semenjak daring, mereka bermain tidak tahu arah tujuan, bahkan kekurangan ilmu pengetahuan
terutama di bidang agama. Memanfaatkan fasilitas masjid, kami mengumpulkan anak-anak sekitaran Dusun 1 Desa Tanjung Gusta untuk belajar mengenal kembali huruf hijaiyah, makharijul huruf, tajwid, bersolawat bersama, mengajarkan mereka azan, tata cara sholat, wudhu, dan banyak lagi yang lainnya, tentu dengan cara yang edukatif, fun, dan menyenangkan untuk mereka, agar mereka tetap selalu ingat dengan lillahi ta'ala, dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus beribadah. Kegiatan selanjutnya setelah rumah mengaji, banyaknya keluhan dari ibu-ibu sekitar tentang proses pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah mengakibatkan anak-anak tidak mengerti dengan ilmu pengetahuan dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, kami mendirikan rumah mengajar di posko KKN 121 sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pendidikan anak-anak di Desa Tanjung Gusta ini. Kami membahas tugas-tugas mereka, belajar membaca, dan banyak hal edukasi lainnya. Tentu menyenangkan, disertakan dengan games-games menarik yang membuat mereka tetap have fun dan tetap juga memakai protokol kesehatan. Hari Raya Idul Adha telah tiba. Kami membantu pengurus masjid dan masyarakat sekitar dengan bergotong royong memotong daging kurban, mulai dari mendirikan tenda untuk kurban, memotong daging, hingga membagikan daging kepada masyarakat sekitar. Itu semua juga bentuk pengabdian kami kepada masyarakat yang dikorelasikan dengan kegiatan keagamaan sekitar. Kegiatan selanjutnya, dengan arahan kepala desa, kami membuat penyemprotan disinfektan dengan disinfektan yang kami buat sendiri dari bahan-bahan pemutih dan bahan kimia lainnya. Tentu karena COVID-19 menular bukan hanya dari bersin sesama manusia, tapi juga dari sentuhan benda-benda umum yang tidak sengaja tersentuh. Kami menyemprot disinfektan ini ke lingkungan penduduk sekitar, agar lingkungan Desa Tanjung Gusta tetap steril dan bersih. Kami membuat disinfektan sendiri, sekaligus untuk mengajarkan masyarakat sekitar bagaimana cara membuat disinfektan tersebut. Yayasan Pendidikan Islam Amaliyah, sekolah yang terletak di Desa Tanjung Gusta. Kami masuk ke sekolah ini dan melihat bagaimana sistem pembelajaran siswa-siswi di sekolah Amaliyah ini. Mulai dari jenjang SMA, terkhususnya kelas 12, kami melakukan penyuluhan tentang pendidikan jenjang lanjutan. Mereka lebih memilih kuliah, kerja, atau menikah. Selanjutnya, kami melakukan sosialisasi tentang toleransi umat beragama di lingkungan SMP dengan siswa-siswa SMP yang mereka sangat antusias dalam mendengarkan isi sosialisasi tersebut. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan di tingkat SD. Kami melakukan penyuluhan tentang literasi digital, mengingat anak-anak usia dini pada sekarang ini sudah candu sekali terhadap gadget. Maka dari itu, kami memohon izin terhadap kepala sekolah
untuk mengajarkan edukasi kepada anak-anak SD agar dapat memanfaatkan aplikasi teknologi dengan sebaik mungkin. Namun, sayangnya ketika melakukan sosialisasi di SMA, SMP, dan SD, sekolah Yayasan Amalia belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap murid-muridnya. Pada saat kegiatan pembelajaran, murid-murid tidak menggunakan masker. Mereka menggunakan maskernya dan ketika keluar dari sekolah, mereka baru menggunakan maskernya. Hal itu sangat disayangkan karena proses pengajaran harus dilakukan secara sehat, bersih, dan aman seharusnya. Tak terasa, sampailah kami pada malam akhir kami di desa ini. Penutupan kegiatan kami di desa ini kami langsungkan di Masjid Al-Hasanah dengan mengadakan kajian tentang riba sesuai dengan jurusan kami, yaitu perbankan syariah. Ba'da Isya, kami mengumpulkan jemaah Masjid Al-Hasanah serta penduduk sekitar untuk bersama-sama mendengarkan kajian tentang riba, sekaligus juga mengucapkan permohonan maaf dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penduduk desa Tanjung Gusta karena telah berbesar hati, berlapang dada, dan sangat welcome terhadap kami untuk melangsungkan kegiatan KKN di desa ini. Tidak ada yang bisa kami berikan dari desa ini selain ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang telah kami torehkan di desa ini dapat bermanfaat bukan hanya hari ini, tapi untuk selamanya di desa ini. Acara diawali dengan pembukaan sambutan oleh Ketua BKM Masjid Al-Hasanah, Ketua KKN 121 Winsu, sari tilawah, dan juga membacakan ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Terima kasih ya Allah, banyak sekali pengajaran yang telah kami dapat di desa ini. Rasa syukur, rasa bahagia telah diperkenalkan dengan desa Tanjung Gusta, dan semoga ilmu kami dapat bermanfaat untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada desa Tanjung Gusta karena telah menerima kami, terutama kepada kepala desa Tanjung Gusta karena telah memberikan kami banyak wejangan, pesan, hingga kelak dari desa ini kami belajar untuk menjadi manusia yang banyak menebar manfaat kepada orang lain, menjadi umat Islam yang terus menyiarkan nilai-nilai keislaman agar tidak hilang di telan masa, menjadi mahasiswa yang berprestasi hingga di tengah pandemi ini dapat menggebrak bumi pertiwi mencapai Indonesia
yang memiliki perekonomian yang maju, modern, dan islami. Kami dari KKN 121 UNASUL mempersembahkan pengabdian kami